sesuai dengan tupoksi. Awal saya diberikan kuasa oleh Direktur Utama dari PT PLN di Batam yang kita sebut namanya BRED. Saya sudah menyurati. Sebelum kami menyurati, kita pembenahan di internal terlebih dahulu, baik itu pemasukan untuk PNBP, ya, pendapatan negara bukan pajak, terkhususnya bicara platform kabel. Sebelum saya membuat surat, kita melihat memang ada namanya piutang. Adanya piutang dari perusahaan-perusahaan TV kabel. Terus saya surati, ya kan, saya tidak mempermasalahkan atas piutang, tapi kami menyurati kepada 8 perusahaan TV kabel tersebut mempertanyakan, kalau memang sudah ada kontrak, kami kan mau namanya itu pembenahan administrasi. Kami mempertanyakan atas legal content tersebut ada atau tidak, kan begitu. Karena kalau bicara IPP, ya, IPP tetap, saya yakinkan bahwa 8 perusahaan tersebut sudah ada IPP, ya. Saya juga bisa sepakat dengan mungkin dari KPID, 8 perusahaan tersebut sudah ada sudah ada IPP tetap dikeluarkan dari Kominfo. Jadi kami mempertanyakan bahwa atas legal content, ya, terus perizinan kontrak kontennya seperti apa, terus pembayaran pajak atau apapun bentuknya, kenapa kami mempertanyakan hal seperti itu, ya kan? Kami juga mau tahu total pelanggannya, jaringan yang dipakai tiang listrik milik BRED itu jaringannya kemana aja dari head end masing-masing perusahaan, ya. Saya selaku lawyernya BRED, boleh dong saya mempertanyakan hal seperti itu. Tapi kami surati yang pertama, kedua, tidak pernah mau dihiraukan. Jadi akhirnya karena habis itu saya mensurati pemberitahuan kepada Kominfo apa yang kami lakukan, tapi dalam hal ini tidak ditanggapi. Ya, kami tembuskan lagi kepada perusahaan-perusahaan dan juga unsur musbida yang ada di Kepulauan Riau. Setelah itu kami memberikan surat pemberitahuan terakhir. Kalau memang tidak mau hadir, ya, tidak bisa memperlihatkan, maka kami akan melakukan pemutusan sementara sampai bisa memberikan semua legalitas. Karena apapun bentuknya, kami ini kan perusahaan plat merah, ya. Pemerintah dalam hal ini harus kerja benar. Maka itu saya sampaikan bahwa tidak mungkin namanya fasilitas tiang listrik milik negara dipakai. Ini kan kita duga bahwa dipakai untuk pekerjaan ilegal, kan seperti itu. Jadi kami melakukan hal seperti itu, muncullah riak-riak. Saya mau klarifikasikan kepada publik bahwa yang kami lakukan ini sesuai dengan prosedur. Saya sebagai lawyer, bukan sebagai eksekutor. Saya kasih tahu mungkin teman saya Pak Masur Amin, seharusnya sebelum beliau menyampaikan pendapat atau statement di media, harusnya dipetakan terlebih dahulu 100% pemahaman secara demografi, harus paham permasalahan ini, jangan asal nyeletuk. Kalau bicara saya, arti kata dalam hal ini telah melakukan di luar dari fokus saya sebagai eksekutor, apalagi beliau belum paham sudah munculkan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami hanya melakukan pendampingan. Tim dari lawyer kami adalah hanya melakukan pendampingan. Bagian pemutusan itu dari BRED. Tidak ada nama itu orang kita yang bisa naik panjang kalau bukan ahlinya. Jadi pemutusan itu adalah karyawannya BRED. Kami adalah keamanan pendampingan saja. Jadi tidak ada kami sebagai eksekutor. Itu yang saya garis bawahi. Untuk ada dari ketua asosiasi, saya mendengar dari itu Pak Rosano mengatakan bahwa kalau mau pemutusan harus izin pengadilan. Saya sebenarnya mau ketawa, ya, tapi udahlah. Saya hanya cukup mengetahui aja, ya. Kalau bicara harus putusan pengadilan, saya balik tanya, kalau pelanggan TV kabel nggak membayar iurannya, perusahaan TV kabel menggunting nggak? Pasti, Pak. Pasti gunting.
Terus sekarang kalau bapak-bapak tidak membayar listrik, lewat, ya, pasti disegel. Nggak bayar juga, dikasih peringatan 1-2, diputus. Betul nggak? Jadi lucu. Makanya itu saya bilang untuk teman-teman juga kalau memberikan sebuah statement tuh harus memahami permasalahannya. Terus untuk bicara KPID, bicara memang 8 perusahaan tersebut ada IPP. IPP yang kami mau pertanyakan, kami tahu mereka ada IPP tetap. Maka dari itu terjadilah kontrak, namanya itu kerjasama dengan pihak brand. Tapi kan kami tidak mau dalam hal ini pemanfaatan tiang listrik tersebut. Kalau memang untuk pekerjaan ilegal, kami khawatir, kami nggak mau disalahkan. Nah itu kami mau tanya, dari perusahaan contohnya BCN, ataupun MCN, ataupun Barfis, ataupun yang lainnya, kami mau tanya head end-nya di mana, ya kan? Head end-nya di mana? Terus pemanfaatan tiang listriknya itu dari head end itu kemana saja? Batam ini ada 12 kecamatan. Di titik mana aja? Kan kami butuh laporan, ya kan? KPID mungkin belum sempat mempertanyakan hal seperti itu. Kami mau tanyakan. Terus setelah kami tim investigasi, ternyata satu perusahaan kayak BCN ternyata banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau memang adanya butuh kerjasama, kami juga mau tahu hubungan kerjasamanya seperti apa, mergernya seperti apa. Kalau memang itu memang ada hubungan merger, ada nggak ini dilaporkan kepada Kominfo? Kalau konteksnya sekarang satu perusahaan ada berapa head end, ada nggak Kominfo tahu ataupun KPID tahu? Ya kan? Terus kalau kita bicara proses dikeluarkannya IPP, pasti dari Balmon terlebih dahulu, Balai Monitor, ya kan? Mungkin transmitter alat-alatnya tersebut sudah SNI apa belum? Ya kan? Terus kalau kita bicara yang dilakukan saat sekarang oleh perusahaan TV kabel, sudah kami ambil pembuktiannya. Satu perusahaan TV kabel masing-masing punya satu in-house. Terus in-house tersebut mereka mengcopy dari YouTube, terus meletakkan logo perusahaan mereka, terus mereka tayangkan. Mereka buat subtitle, tayangkan, mereka redistribusikan, mereka pungut. Ada izin nggak? Jadi saya tidak mempermasalahkan atas perizinannya dari Kominfo, ya kan? Anda punya izin, tapi di dalam pelaksanakan izin Anda tersebut, dalam hal proses mengambil siaran dari satelit, terus Anda masukin ke head end, Anda redistribusikan ke rumah-rumah, terus Anda kutip per bulan Rp80.000. Kalau memang Anda memang perusahaannya legal, ayo tunjukkan kepada Brad sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan seandainya, ya mungkin ada penegak hukum memanggil kita, karena kita Brad nggak mau dipersalahkan bahwa mempersiapkan fasilitas tiang listrik milik negara untuk pekerjaan ilegal. Kalau kemarin tidak tahu, ketika sudah tahu masih tetap dipertahankan, Brad disalahkan. Mungkin ini pun saya sudah sampaikan. Saya berani kalau konteksnya bisa dilakukan debat publik. Kalau memang dari pihak lawyernya, pihak TV kabel membuat suatu laporan polisi, apa yang kami lakukan, Brad lakukan, termasuk saya mau dilaporkan, silakan. Saya yakinkan ini menepuk air di dulang. Pelapor bisa jadi tersangka. Pajak atas penyiaran. Kalau kita bicara di luar negeri, masing-masing ada ketentuan tax treaty. Hong Kong, Singapura, Indonesia. Kalau tidak salah Indonesia kurang lebih 11-12% tax treaty. Ada nggak atas konten yang masuk dibayar sama negara? Dilaporkan kepada Kominfo? Tidak. Terus pajak pelanggan
Pelanggan tahunya kami bayar 80.000 udah termasuk pajak. Ada nggak setoran ke perpajakan? Ayo, kalau memang dalam hal ini Brad maunya bahwa kedepannya kalau memang bapak-bapak perusahaan yang TV kabel tersebut belum bisa, mungkin belum ada hal yang belum diselesaikan dalam aspek perizinan, kami juga memberikan namanya pembaruan kontrak. Terus kami memberikan waktu berapa bulan, tolong dibereskan dari aspek legal. Di mana salahnya kami? Bicara mengenai outstanding, bisa didudukan penyelesaiannya seperti apa, sehingga bisa kami pertanggungjawabkan di mata hukum. Sifat hukum memaksa. Lu nggak tahu ataupun tahu, contoh nggak tahu, lu tempelin orang, lu nggak tahu. Kalau bawa tempelin orang ataupun pegang kera orang, angkat sedikit, tersakiti dia, lu nggak tahu kalau itu bisa masuk penjara. Hukum nggak mau tahu, tetap masuk penjara. Sifat hukum memaksa. Mereka bilang nggak tahu. Ya, mudah-mudahan lah setelah ini yang saya sampaikan, pihak penegak hukum, ya kan, bisa mengambil satu tindakan, ya, dalam memeriksa, ya, apa yang saya sampaikan benar atau tidak. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.